Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Untuk ikan zebra Muhammad. Untuk ikan hitam Muhammad. Untuk burung-burung di langit, burung apa ini ya? Apakah ini yang dinamakan burung walet? Burung walet, nggak tahu. Padahal dulu ikan zebranya besar-besar, kok jadi kecil-kecil. Sampah yang minggu lalu hilang, tapi sampah baru datang. Banyak banget sampah ya. Kayaknya memang tujuan apa ya, para elit ya sih bilang. Ini ada ikan baru. Muhammad, ikan kuning nggak sih namanya? Dia nggak terlalu kuning, tapi Masya Allah, ciptaan Allah. Jadi kenapa jadi kau jago menjengkelkan mudik? Kayaknya berita rakyat Gaza terlalu menyakitkan untuk dibacakan kembali. Dan sepertinya delegasi Indonesia GSF udah pulang, udah sampai di Turki. Kemarin saya lihat video itu, wanita baju kuning kayaknya dia teriak Free Palestine di camp militernya Israel. Berani banget ya, nggak langsung dipukul kayaknya tuh ya, tapi langsung diikat, dihadapkan ke bawah, atau mungkin dipukul tapi nggak kelihatan. Tapi sudahlah. Kemarin dari pagi sih baca podcast tentang pernyataan tahanan-tahanan Palestina yang perempuan, dan hampir semuanya sama katanya, mulai dari pemerkosaan, siksaan verbal, seksual verbal, sampai hinaan seksual secara verbal. Ada juga yang dipukul genitalnya. Yang video kemarin yang tersebar itu yang diinjak-injak ya sama tentara Zionis yang perempuan. Bahkan juga ada katanya yang diperlakukan, ada yang ditelanjang, yang itu hubungan lesbian kayaknya, disuruh tanpa busana antar dua wanita.
Berarti memang benar ya, penerimaan atas LGBT itu salah satu bentuk pengerusakan otak, mungkin pengerusakan persepsi manusia untuk menerima sesuatu di luar seharusnya. Sekarang penerimaan paling bodoh yang dilakukan umat manusia itu adalah membiarkan dana mengalir di kalangan orang-orang elit. Jadi kita mewajarkan orang-orang elit itu punya harta sedemikian rupa, dan mewajarkan kelaparan dan kemiskinan di kalangan orang-orang miskin. Ini salah satu bentuk kewajaran terhadap hal negatif, sama seperti LGBT, pengerusakan persepsi otak mungkin tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan. Yang paling buruk itu ya itu tadi, pewajaran kaum elit memiliki harta sebegitu banyak, sedangkan dan mewajarkan orang miskin kelaparan dan kesusahan mencari pekerjaan. Ya, mereka sama PRC ya. Dulu saya RRC, kok jadi PRC? Sama aja lah mereka itu. Cuman PRC itu langsung, kalau mereka kan boneka, aslinya tuh Zionis. Jadi kayaknya emang ya Juj Majus itu Zionis sama PRC mungkin kali ya. Tapi ya sudahlah. Rasanya pengen nikah sama pejuang HMS terus ikut perang gitu. Mungkin saya di bagian cuci piring. Ku mau perang lawan Zionis. Kapan umat muslim bersatu ya Allah. Lama banget ya Allah. Tapi saya jadi ingat ya. Tapi pejuang Hamas ini nggak bisa disebut. Pejuang Hamas nggak boleh masuk ya. Nggak boleh masuk ke Indonesia. Aduh, kelihatan banget nggak tuh kemunafikannya pemerintah Wakanda. Jadi buat saya memang umat muslim Indonesia kayaknya paling ini ya, paling berat hisapnya. Makanya begitu runtuh kemiskinan jatuh, saya jadi bingung ya, ini wujud kebaikan Allah atau gimana nih Allah. Benar-benar seperti hukuman sekaligus bencana, hukuman sekaligus hadiah gitu. Tapi ada proses asbabnya. Proses mengapa itu bisa terjadi. Maka penyatuan umat muslim untuk menegakkan Al-Quran itu menjadi bahkan menurutku kayaknya menjadi satu-satunya ini ya, satu-satunya jalan ya untuk melawan kaum elit. Dan sepertinya kaum elit itu ya berasal dari Zionis dan PRC juga. Sepertinya kaum terelit zaman now ya itu berasal dari Zionis dan PRC. Jadi jangan salahkan orang Cina di Wakanda ya, karena orang Cina di Wakanda itu bisa jadi pelarian dari PRC. Jadi mereka lari dari PRC meninggalkan sekelompok elit PRC yang
melakukan penindasan dan diterima di bangsa Melayu. Dan sepertinya itu udah ribuan tahun lalu kayaknya. Oh itu kan ada yang besar ikan zebranya. Ada yang itu punya ekor lancip yang kayak di Finding Nemo. Yang jadi pemimpin akuarium. Jadi satu ikan di sini. Apakah ikan itu memang sejenis ini ya? Sendiri gitu, ikan yang sendiri. Tapi panjang ekornya. Ya, alam. Nanti dicek. Saya pakai AI kalau benar-benar di luar kemampuan. Kalau masih bisa dicari. Meskipun kadang malas juga sih jadi pakai AI. Tapi kurang-kurangin lah karena sangat boros air. Lagian air kita ini sedang dimanipulasi. Ya, segala sesuatu yang sedang dimanipulasi sama kaum elit ya. Tapi semua orang sekali lagi berhati-hati ya sama pokoknya sekelompok laki-laki lah. Apalagi terkhusus untuk wanita Tionghoa, wanita Cina ya. Karena kita nggak tahu sejarah bisa terulang kembali. Dan sekali lagi asumsi utama kenapa mereka memperkaos kaum Cina, kaum Tionghoa di Wakanda itu untuk apa ya? Dua hal ya, untungnya itu dua gitu. Yang pertama itu rasa kasihan. Jadi kita menerima seolah-olah kita mau menerima izin PRC untuk melakukan segala bisnisnya di Wakanda. Karena katanya rakyat mereka ditindas gitu, diperkaos. Padahal dalang utamanya bisa jadi mereka. Justru karena itu. Karena mereka mencari izin seluas-luasnya untuk menambang di Wakanda. Dan itu terjadi setelah kerusuhan itu, runtuhnya Soeharto. Karena memang Soeharto itu ya penjilatnya mereka. Entah apakah dia tidak mau perang lagi dengan mereka. Kan Soekarno sudah mengarah ke Rusia. Bukan Rusia waktu itu, Uni Soviet. Udah mengarah ke Uni Soviet dari Soekarno. Karena lawannya mereka kan itu mereka. Dan yang paling kuat memang mereka, Uni Soviet. Bahkan sampai sekarang ya. Meskipun Gorbachev itu nggak salah, Gorbachev nggak sih namanya, akhirnya memecah Uni Soviet. Dan sekarang Ukraina bergabung ke mereka, makanya diperangi. Memang setidaknya rakyat Rusia peduli ya berarti. Saking pedulinya akhirnya mereka berperang. Nggak seperti rakyat di Wakanda. Rakyat Wakanda itu nggak peduli sebenarnya. Saking nggak pedulinya, makanya kita biarkan kelompok lain ditindas sama kaum munafik. Yang penting kita dikasih izin sholat. Seakan-akan kita di bumi ini sholat aja gitu kan. Karena kalau kita sholat, kalau Allah mau kita sholat aja nggak masalah, di surga nanti sholat aja. Aduh, salah total ini, ajaran dari mana ini ya? Itu ya mungkin jadi orang Belanda itu kali ya. Akhirnya dia memisahkan pemahaman sholat dengan pemerintahan. Akhirnya orang Muslim nggak ikut pemerintahan, sholat aja, nggak usah paham pemerintahan, sholat aja. Dan ini pasti sangat disenangi sama itu kaum munafik yang hanya cinta sholat aja. Nggak bisa dikatakan cinta sholat sih sebenarnya. Mencintai untuk tidak menjatuhkan diri dalam kematian mungkin ya, kematian dalam perang. Karena kalau kita cinta sholat, kita juga cinta perang.
karena dua-duanya perintah Allah. Dia yang dicintai itu perintah Allahnya. Aduh, ya sudahlah Allah. Di belakang saya ada suara laki-laki. Sekali lagi berhati-hati untuk segerombolan laki-laki ya. 2 orang minimal, pasti mereka bergerak 2 orang. 2 orang atau lebih, 2 orang, mungkin 2 orang tapi terpecah gitu. Kayak Andre Yunus itu kan 2 orang tapi satu motor, tapi terpecah beberapa kelompok. Mereka sebenarnya beberapa orang naik motor, tapi aksinya itu 2 orang. Yang ditangkap 4 orang kayaknya dia. Udah dituntut ya. Udah dituntut itu hakimnya. Hakim yang ngajarin cara nyiram yang benar. Dia justru ngajarin cara nyiram yang benar gitu. Iya, ada yang warna biru. Halo ikan biru, Muhammad. Cepet banget ya. Udah dituntut mereka. Tapi itu kan mereka mereka tahu mereka di video kan. Buat saya itu sekarang para tentara Wakanda itu seperti sedang lihat gitu, sedang memperlihatkan ke kita, kalian tuh nggak bisa apa-apanya, bahkan ketika saya melakukan ini kalian nggak akan bisa menyentuh saya ya. Sama kenapa alasan para yang menyiram Andre Yunus itu buka helm gitu. Buka helm dia selama naik perjalanan. Dari rencana awal beberapa jam sebelumnya dia pakai helm. Begitu mau nyiram lepas helm. Dan katanya tempat itu ada 3 CCTV ya, 3 atau 2 itu. Saya lihat 2 kayaknya. Pas-pas lagi CCTV-nya ada 2. Itu seperti pengancaman gitu dari tentara Wakanda. Kalian gak akan bisa menyentuh saya. Jadi ini sebenarnya propaganda lama ya, sepertinya propaganda lama supaya kita itu merasa diri kita lemah. Makanya kita selalu dicok-coki dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kalian itu lemah, kalian itu bodoh. Padahal kan enggak. Kebodohan kita itu bukan masalah kepintaran ilmu. Justru kita cerdik, apalagi bangsa Melayu itu cerdik, sangat-sangat cerdik. Itulah mungkin alasan kenapa bangsa Melayu nggak pernah berhasil dijajah Mongol, karena bangsa Melayu itu cerdik. Bukan kuat, kita nggak kuat, kita cerdik justru. Makanya mereka mati-matian mengatakan kita bodoh, kamu bodoh, karena mereka tahu kita terlalu cerdik untuk dilawan. Dan kalaupun kaum munafik itu mau perang, ya pasti mereka tetap kalah. Tetap aja mereka kalah. Makanya kebodohan kita itu bukan masalah keilmuan. Kebodohan itu karena ketidakmauan untuk berjuang. Itulah kenapa mereka selalu mengincar para pemikir, para filsuf, ulama pemikir yang benar. Karena orang-orang inilah yang paham dengan yang paling tepat dilakukan itu apa. Dan mereka pusat kecerdikannya gitu. Sekali mereka menuntun kita untuk melawan, kalahlah kaum munafik dan sekutu-sekutunya di luar negeri itu. Jadi sekutu kau, cantiknya ya Allah, cantik banget, Masya Allah. Lihat nggak tuh, warna biru, kayak nyala dia gitu ya, nyala terus sirip-siripnya warna kuning. Sembunyi di balik batu, ya Allah, aku masih mau lihat. Tinggal tunggu ikan paus sama lumba-lumba ya. Tapi nggak mungkin ya, terlalu dangkal ya untuk ikan paus sama lumba-lumba. Tapi kayaknya lumba-lumba ada di itu perairan internasional ke Gaza ya. Sembunyi dia di balik batu, cantik banget. Stickers should stay within the box. Viewers will see updates. Ngomong apa sih dia ini? Play.
salah tekan aku. Nanti cek ulang, kali kan enggak ya. Sedang menjemur diri biar dapat vitamin D ya, mataharimu ya Allah. Lupa saya. Aduh, semoga cepat-cepat lah ya orang-orang baik bersatu untuk mengalahkan orang-orang jahat, terutama umat muslimnya lah. Pokok utama itu umat muslim. Kenapa? Karena backingan kalian Allah. Kalau backingan kalian Allah, sedikit, biar meskipun sedikit tetap aja menang, ya kan? Seperti pejuang HMS, puluhan tahun nggak pernah habis tuh. Sekarang mereka mencoba menyetop itu, semua anak-anak dibantai, semua jenis kesuburan ya, kalau nggak salah kesuburan wanita itu kayak bagian medisnya tuh, kliniknya tuh dikubur habis-habisan gitu, karena mereka bingung kok puluhan tahun nggak pernah habis-habis gitu. Ternyata wanita-wanita Palestina kalau melahirkan bisa sampai 6, ada kembar 6, meskipun 1 orang sih, saya baru dengar 1 orang, tapi kayaknya ada yang banyak kembar 3 kayaknya. Berarti inilah cara Allah melihat, kalian tuh nggak bisa menciptakan manusia, yang menciptakan manusia itu saya gitu. Sebenarnya saya salah satu wujud keajaiban gitu, karena katanya mama dulu pakai itu yang paling kuat, tapi saya masih hidup. Masih berhasil ya. Kalau Allah mau, apa saja bisa terjadi sih sebenarnya. Makanya saya jadi salah satu orang yang gak sepakat dengan KB. Kalau mau ya pakai cara alami kan, suruh tuh suami mau belajar cara alami itu apa. Tapi ya sudahlah, karena yang paling dampak buruknya KB itu justru itu ya, perzinahan di mana-mana, dan kayaknya Jepang sudah membuktikan itu. Jepang dan Korea sudah membuktikan itu mungkin. Tapi ya sudahlah, mereka bingung kenapa Indonesia subur terus. Menurut mereka itu kekolotan, tapi itu bukan kekolotan sebenarnya. Kekolotan sebenarnya itu ya berpangku pada bangsa jin, itu kekolotan utama. Makanya bangsa mungkin apa ya, rakyat Wakanda, rakyat Indonesia itu menerima ajaran yang sholat saja itu mudah ya. Sholat saja tapi nggak mau perang, sholat saja tapi nggak mau urus pemerintahan, itu mudah karena kekolotannya itu adalah berpangku tangan kepada bangsa jin. Makanya suku-suku yang masih lekat, yang masih menjaga kesukuannya itu pasti lekat dengan bangsa jin. Karena itu kita mudah menerima ajaran sholat saja tapi nggak perang, karena kekolotan bangsa Melayu itu berpangku tangan dengan kepada bangsa jin. Sudahlah, wallahualam. Nanti tanyalah di Istab kan, kita disuruh bertanya kan, soalnya kan kita kena ini. Kita kena pengaruhnya juga kan. Ya gak apa-apa, itulah kenapa menegakkan Al-Quran itu komplit gitu. Kecerdasan sebenarnya, kebijaksanaan sejati itu menegakkan Al-Quran. Karena apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu udah paling tepat untuk manusia zaman now, untuk masyarakat, untuk manusia zaman ini itu paling tepat, 100% paling tepat, absolut paling tepat. Makanya ada, kalau nggak salah ini kata-kata filsuf ya, saya nggak tahu, mungkin bisa dicari kembali. Orang yang melakukan kejahatan tapi tidak dihukum itu membuat orang yang membuat korbannya itu tidak mendapat keadilan gitu. Membuat korbannya itu apa ya, hanya bukan tidak mendapat keadilan, membuat korbannya itu menderita paling parah gitu. Jadi kalau ada pelaku yang tidak dihukum, itu sejatinya korbannya itu seperti 2 kali lipat hukumannya. Penderitaan yang dirasakan korban itu 2 kali lipat gitu.
Makanya saya bilang Al-Quran itu paling tepat ya kan, karena hukum kisas atau misalnya kan ada yang mata balas mata, gigi balas gigi itu ya, tapi di ujungnya itu ada pemaafan gitu. Nah, pemaafan ini itu pilihan korban, bukan pemaksaan, bukan kamu dipaksa untuk memaafkan, bukan, tapi pilihan kamu. Dan kamu bisa memilih untuk kisas, mata bayar mata, gigi bayar gigi gitu. Jadi kisas itu sebenarnya bukan cuma masalah hukuman mati sebenarnya. Lalu ada Pak Nelayan, selamat pagi Pak Nelayan. Salam Muhammad, semoga dapat ikan yang banyak yang memberikan kebaikan. Semoga semua orang bisa melakukan kebaikan, termasuk saya. Semoga semua muslim dimaafkan oleh Allah. Tapi semoga ini ya, bentuk wujud pemaafan itu membuat kita itu mau bersatu gitu untuk menegakkan Al-Quran. Ya sudahlah, sekali lagi berhati-hati untuk segerombolan laki-laki, terkhusus untuk para wanita dan para wanita Tionghoa utamanya ya, karena wujud Pak Sawit berhasil menghentikan PSN PIK 2 itu wujud kelemahan di mata PRC gitu. Wujud kelemahan di mata PRC artinya mereka harus melakukan sesuatu agar kelemahan ini dihentikan, agar mereka bisa melakukan penambangan seluas-luasnya di Wakanda. Tidak peduli apakah Wakanda itu akan hancur. Bahkan mereka menginginkan Wakanda ini diganti gitu, rakyatnya diganti jadi PRC semua. Tapi bukan berarti kalian harus mendiskriminasi bangsa Cindo yang sudah lama di Wakanda ya, karena bisa jadi mereka itu pelarian juga dari PRC, kaum elit PRC. Dan di PRC sendiri ada yang hidup susah di sana tapi nggak berhasil keluar gitu. Akhirnya mereka harus tunduk, karena memang asli kaum elit PRC yang asli melakukan penindasan itu beberapa kelompok tertentu, juga nggak semua orang yang ada di PRC. Justru beberapa orang yang di PRC itu ditindas sendiri. Dan bangsa Uighur pun sangat menderita, katanya sampai hari ini tetap sangat menderita bangsa Uighur. Kemarin sih sebut Rohingya itu Myanmar ternyata, tapi Rohingya itu tetap aja bantuannya itu dari PRC ternyata. Bantuan genosida Myanmar itu dari PRC juga. Banyak banget ikannya. Salam Muhammad. Ikan jenis A. Ikan di dasar pasir. Aduh, itu kayak ular sih, itu gak sih? Itu kabel. Oh enggak, itu besi. Barusan enggak ini ya, enggak kepanasan, biasanya kepanasan. Kayaknya sekarang nelayan ini ya pakai sampan yang nggak pakai mesin nggak sih? Itu ada mesin lihat. Katanya solar naik banget. Saya lupa di kota apa itu ya, mereka nggak melayar lagi, nggak melaut. Ternyata yang bikin kita menderita itu diri kita sendiri. Karena kita nggak mau bersatu untuk mencari keadilan untuk diri kita sendiri. Allah alam.